Welcome back to channel Jejak Kehidupan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Bagaimana kabar semua sobat-sobat JK? Mudah-mudahan sehat selalu. Saudara seagama, saudara setanah air, semuanya saudara. Ya, kita bersaudara. Mudah-mudahan dalam acara ini, dalam rangka ini sedikit tentang pembahasan, yaitu tentang ada 5 golongan orang yang tidak boleh dikatakan bekas atau mantan. Siapakah dia? Yang pertama yaitu orang tua atau mertua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara-saudara kandung. Yang contohnya kayak saudara kandung tuh kakak, adik ya. Yang saudara-saudara sekandung kayak paman, ponakan, bibi dan sebagainya. Itu saudara-saudara sekandung. Yang ketiga, anak kandung atau anak angkat atau anak tiri, udah status anak, jangan dilupakan ya. Yang keempat yaitu guru. Guru ini tidak boleh kita katakan bekas atau mantan guru atau bekas guru, tidak boleh. Yang kelima yaitu sahabat. Pastinya sahabat yang membuat kita nyaman, pastinya sahabat yang mengakrabkan kita, yang menjauhkan kita dari permusuhan atau perselisihan. Tetapi ada sahabat yang mengecewakan kita, yang berakhir tentang penipuan dan dia kabur entah kemana. Tapi ingat saudara, yang penting kita walaupun sudah tertipu, ada baiknya kita bukan jadi penipu. Kita sudah dirugikan, ada kabar baik, yaitu kita tidak merugikan orang lain. Oke, jadi 5 golongan ini saya jabarkan satu-satu ya. Gua jabarkan satu-satu nih. Yang pertama yaitu orang tua atau mertua. Jadi orang tua kita ya, tidak boleh dikatakan mantan orang tua, bekas orang tua, nauzubillah. Apalagi kita mendurhaki orang tua ya, nauzubillah. Mertua, jadi kita sudah seumpamanya ya, sudah berkeluarga, kita pisah, tetap dia mertua kita sebagai orang tua ya. Jangan dikatakan bekas orang tua atau mantan mertua atau bekas mertua ya. Nggak boleh mantan mertua. Yang kedua tadi apa, saudara kandung atau saudara-saudara sekandung ya. Oh dia bekas abang gua, dia bekas adik gua, dia mantan adik gua, ya nggak boleh ya, itu tidak diperbolehkan ya. Terus yang ketiga, yang kedua itu saudara-saudara sekandung itu ya, kayak ponakan, paman, bibi. Oh dia bekas paman gua, dia bekas bibi gua, dia bekas ponakan. Jangan, dia masih ada keturunan dari kakak kita punya anak ya kan, berarti ponakan. Atau bibi kita atau paman kita, orang tua kita punya adik, orang tua kita punya kakak, nah itu saudara-saudara sekandung ya, tidak boleh kita katakan bekas atau mantan ya. Yang ketiga, anak 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 kandung atau anak angkat atau anak tiri, itu di statusnya anak, tidak boleh kita lupakan atau tidak kita katakan bekas, itu bekas anak gua, itu mantan anak gua, jangan ya, tidak boleh. Walaupun sudah berpisah, tetap ada kewajiban sang ayah atau mantan suaminya menafkahi anaknya ya, menafkahi terus, sekemampuan ya ayahnya ya. Jadi walaupun terpisah, tetap ada kewajiban hak anaknya untuk dinafkahi atau diberikan kecukupan hidup. Syukur-syukur orang tuanya ayahnya ini jadi kaya raya, bercukup, sekolahkan terus sampai sekolah yang tinggi ya. Yang keempat, guru. Kita tidak boleh katakan itu bekas guru gua, itu mantan guru gua, nggak boleh ya, kita katakan mantan atau bekas guru, nggak boleh.
walaupun kita sudah berpisah lama ya, bertahun-tahun entah di mana, terus kita ketemu, ya kita harus sowan, kita harus sopan santun kita jaga. Kenapa? Karena dialah yang menitihkan ilmu kepada kita, ya, otomatis ilmu kebaikan ya, ilmu kebaikan. Gimana kalau ilmu keburukan? Ya berarti guru buruk. Ya guru jahat yang mengajarkan, umpamanya mengajarkan mencuri, mengajarkan ngerampok, nah itu ya guru benar tapi guru jahat. Terus ada teman kita juga mengatakan, bagaimana kalau kita belajar tanpa guru? Ya ada orang mengatakan bahwa guru itu dibagi dua ya, guru nyata, ada fisiknya guru ya, terus sama guru batin, guru zohir sama guru batin. Nah ada dua ya. Jadi kalau kita belum bisa menggali atau mengkaji tentang guru batinnya, minimal kita sudah mempunyai guru zohir ya, kayak majlis taklim atau pernah sekolah atau belajar, ada fisik gurunya gitu. Kalau terkait tentang mengkaji atau mencari guru batin, itu kajiannya beda ya. Mungkin di sini saya belum ranahnya untuk mencari atau mengkaji atau membuka guru batin ya. Terus yang kelima, sahabat ya. Jadi sahabat ini kita jangan sekali-sekali kita mengatakan, oh itu bekas sahabat gua, si A bekas sahabat gua, dia mantan sahabat gua. Tidak boleh. Meskipun dia pernah menipu kita, menzolimi kita, menjahati kita, kalau hati kita baik, hati kita tulus, ikhlas, kita lupakan masa lalunya, maka dia tetap sahabat kita. Kalau dia cuek, ya kita sapa. Ya kita sapa. Atau kalau muslim, assalamualaikum. Kalau misalnya belum muslim, selamat pagi, gimana kabarnya? Dia akan luluh. Bahkan ulama-ulama dulu dijolimin sama tetangganya, tetap ya. Ada kisah suatu ulama yang dijolimin oleh agama Majusi. Ya jadi kotoran sepitingnya itu aturan seharusnya mengalir ke solokan, jadi mengalir ke perkarangan rumahnya. Tiap pagi dia beresin, nggak marah ya, nggak marah, beresin sengaja. Orang itu ya, ada negara cuma saya nggak sebut, dia datang, woi Pak Tua, ibarat kata, ke ulama tadi, kenapa kok kamu nggak marah? Saya kucurkan air kotoran comberan ke rumah kamu, kenapa kamu nggak marah ya? Lalu ulama tadi mengatakan, aku diajarkan oleh nabiku, yaitu tentang adab sopan santun, akhlak budi pekerti, yang mana nabiku Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarku tentang tidak boleh membalaskan keburukan dengan keburukan. Luar biasa. Lalu orang Majusi itu terdiam dan terhenti, bagaikan napas jantung itu berhenti ya. Kemudian, wahai orang tua, agamamu apa emang? Sebegininya kamu mengikuti nabimu. Kata ulama tadi, aku memeluk agama Islam dan nabiku, aku mengimani semua nabi termasuk Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Akhirnya apa? Dengan akhlak dan budi pekerti yang baik, orang Majusi tadi memeluk agama Islam. Subhanallah. Ya jadi itu dia tentang persahabatan. Jadi persahabatan ini bukan dari kerjaan, dari sekolah, dari lingkungan hidup kita ya, lingkungan tinggal kita. Ya banyak, tetangga pun kalau kita akrab itu jadi sahabat. Itu jadi sahabat. Dia pindah rumah ke daerah mana, kita lewat rumahnya, kita mampir, wah kita disapa, disambut ya, diservis kita. Itulah sahabat yang tidak ada bekasnya. Dan sahabat pun bisa memberi syafaat. Dan suatu kitab dinyatakan bahwa ada dua remaja ya, dua remaja ini taruh si A lah, kita katakan si A sama si B. Si A rajin ibadah, taat, tekun ya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, si B ini beragajulan ya.
ya beragajulan lah ibaratnya, tidak pernah melakukan ibadah atau fasik. Tapi sahabat ini kental banget ya, makan bareng ya kan, kesana kemari bareng ya, tidur bareng ya kan, ngerumpi bareng, kalau mandi kayaknya nggak bareng ya. Nah terus dikisahkan kedua remaja ini, si A mau masuk surga nih, udah wafat nih, udah di akhirat sana ya. Si A pas mau masuk surga, terlintas di pikiran, di hatinya bahwa dia merindukan sahabatnya si B. Lalu malaikat bertanya, wahai A, kenapa kau tidak masuk surga padahal kau sudah hak kamu untuk masuk surga? Kata siapa? Wahai malaikat, aku rindu sama sahabatku. Sewaktu aku hidup ya kan, di masa kami hidup di bumi dulu, di bumi ya, kami bareng, makan bareng, bepergian bareng, tidur bareng. Kenapa aku masuk surga tidak bareng sama dia? Lalu malaikat menjawab, bulan bin bulan itu haknya di neraka. Lalu si A ini bersedih, wahai malaikat, aku tidak mau masuk surga sebelum si B itu sahabatku bareng sama. Tidak bisa pula, tidak bisa, dia tetap di neraka. Ya sudah, kalau si B tidak boleh berkenan masuk ke surga denganku, masukkan aku ke neraka menemani dia. Subhanallah, sahabat dunia akhirat itu. Dia si A berkorban mau menemenin dia masuk neraka. Lalu malaikat uji banding ya kan, naik banding ke Allah, lapor ke Allah, ya Rob, ada nih si Fulan bin Fulan, si A udah layaknya dia masuk surga tapi pengen masuk neraka karena gara rindu sama temannya, pengen menemani temannya di neraka. Lalu Allah menjawab, angkat temannya si B itu, temanin si A masuk ke surga bareng. Baik wahai Rob, kata malaikat, wahai Tuhanku. Lalu malaikat itu ke neraka dan mengambil si B, ceburkan di satu sungai utuh lagi, tadinya hancur, lalu disandingkan bersama si A. Betapa senangnya si A, bersyukur, bahagia yang teramat sangat. Kenapa? Karena sahabat sejatinya sewaktu di dunia dulu yang selalu bersama dengannya dihadirkan kembali. Akhirnya apa? A dan B masuk ke surga. Subhanallah. Jadi sahabat ya. Bagaimana kalau misalnya anak atau orang tua atau guru, Masya Allah, guru bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya, apalagi orang tua ya. Orang tua ketika masuk surga ada diceritakan melihat anaknya disiksa, ya Rob, tolong anakku ya Rob, aku telah mendidik dia ya Rob, ya kan, dan dia mempunyai kesalahan, tolong angkat ya Rob. Orang tuanya bisa angkat anaknya. Begitu anaknya mau masuk surga, angkat orang tuanya, kasihan ya kan, orang tuanya bisa ngangkat orang tuanya. Dan ada orang tuanya masuk surga, anaknya neraka, anak yang ngelihat orang tuanya, ya Rob, itu Fulan bin Fulan bapakku, orang tuaku, kenapa masuk surga? Karena dia mempunyai hak amalan solehnya untuk masuk ke surga. Tetapi ya Rob, kata anaknya protes, sewaktu di dunia ayahku sibuk dengan ibadahnya sendiri, ngaji tidak pernah aku ajak, ya tidak pernah mengajak aku ya Rob. Sholat aku nggak pernah ditegur untuk sholat, aku dibebaskan ya Rob, aku tidak pernah dididik ya Rob. Akhirnya apa? Orang tuanya mau masuk surga, selangkah lagi masuk surga, ditarik lalu masukkan ke dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Dari itu
orang tua khususnya muslimin alangkah baiknya untuk menegur anaknya untuk beribadah, terutama sholat, mengaji, baca Al-Quran dan sebagainya. Ya, bagaimana kalau orang tuanya nggak pernah ngajak anaknya? Kalau bisa ajak orang tuanya. Jangan maghrib orang tuanya nongkrong di depan ngerokok, suruh anaknya ke musola. Ya, ini dimanapun berada nih anak-anak nih yang menyaksikan video ini ya. Kalau melihat orang tuanya kayak gitu, tegur orang tuanya nggak masalah. Saya pun masih ditegur sama anak, ya sama anak saya untuk sholat. Ya makanya berbanggalah kalau mempunyai anak yang soleh atau soleha. Tetapi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hati-hati kalau orang tuanya malas, ya udah siap-siap terima anaknya malas. Tapi kalau orang tuanya rajin, insya Allah anaknya rajin. Oke baik, jadi kesimpulannya tidak boleh dikatakan mantan atau bekas yang 5 golongan orang. 5 golongan orang ini. Yang pertama mertua atau orang tua. Yang kedua siapa? Saudara kandung atau saudara-saudara sekandung. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah anak kandung, anak angkat, atau pokoknya anak. Yang keempat guru, ya guru ngaji, guru sekolah, pokoknya guru dah. Yang kelima adalah apa? Sahabat. Yang boleh dikatakan mantan bekas siapa? Cuma 2. Mantan suami atau mantan istri, atau mantan pacar atau bekas pacar. Tapi di agama Islam tidak boleh pacaran ya, tidak boleh pacaran. Kalau bisa pacarannya setelah menikah. Oke, itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sehat selalu.